Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Kamis 8 Oktober 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Halo Sobat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan Injil dari Lukas bab 11 ayat 5 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, saya punya seorang sepupu yang sangat akrab dengan saya. Saya sering main ke rumahnya. Bahkan ketika kecil, kalau liburan sekolah saya bisa menginap berminggu-minggu di rumahnya. Tetapi walaupun demikian, saya tetap merasa canggung kalau menginap di rumahnya. Saya tidak bebas melakukan banyak hal seenaknya. Saya juga canggung menghadapi orang tuanya yang sebetulnya masih saudara saya, tante saya sendiri. Memang benar kata pepatah, home sweet home, rumahku istanaku. Seenak-enaknya rumah orang, tetap lebih enak di rumah sendiri. Sebaik-baiknya keluarga orang, tentu berbeda dengan keluarga sendiri. Saat saya di rumah sendiri, saya tidak sungkan-sungkan lagi mendatangi papa saya, mama saya, adik saya, dan melakukan segala hal yang saya suka. Di dalam perikop hari ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa.
Di ayat-ayat sebelumnya, Yesus mengajarkan tentang isi doa yang bisa dirangkum dalam doa Bapa kami. Sekarang, Yesus mengajarkan tentang sikap hati dalam doa yang dia gambarkan dengan sebuah perumpamaan. Sekilas kalau kita lihat, orang di dalam perumpamaan ini sepertinya orang yang gak sopan ya. Kok malam-malam dia mengganggu orang yang lagi tidur, minta-minta lagi. Aduh, keterlaluan sekali. Tapi kalau kita renungkan lebih jauh, bukankah hal ini menandakan kedekatan relasi? Semakin kita dekat dengan seseorang, semakin kita tidak sungkan. Coba silakan kita pikirkan masing-masing. Bagi anak muda yang masih pacaran, pastikan kalau telepon pacar tidak sungkan-sungkan. Jam berapapun saat kamu ingat pacarmu, kamu telepon dia. Tengah malam, subuh-subuh, pokoknya telepon. Juga suami istri. Mungkin malam-malam si suami merasa lapar. Dia tidak sungkan-sungkan, dia bangunkan istrinya. "Ma, aku lapar, bikinin super mie dong." Tidak sungkan-sungkan lagi karena relasi yang begitu dekat. Dan itulah doa. Ibrani 4 ayat 16 katakan, "Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya." Penuh keberanian, tidak sungkan-sungkan lagi, tidak malu-malu lagi. Datang saja, hampiri saja tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian kata penulis kitab Ibrani. Saya jadi ingat pada seorang teman saya. Dia bercerita bahwa kadang-kadang dia malu untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dalam doa. Menurutnya, Tuhan itu harusnya disibukkan dengan hal-hal besar, seperti mengurusi pandemi COVID, mengurusi perang dunia, mengurusi pilkada, pokoknya hal-hal yang besar. Masa saya datang pada Tuhan untuk hal sepele seperti pilek yang cuma sedikit, atau saya bingung hari ini mau pakai baju apa ya? Wah, itu hal-hal yang terlalu kecil, kata teman saya. Tetapi sebetulnya ini sangat menyedihkan. Tuhan sudah membuka diri untuk menolong kita dalam segala permohonan, segala permintaan. Tetapi seringkali manusia sendiri yang membatasi diri. Yang ini tidak cocok dibawa kepada Tuhan. Saya mau bawa hal ini saja kepada Tuhan. Kita sendiri yang memilih-milih mana yang mau kita doakan, mana yang tidak. Padahal kita perlu pertolongan Tuhan dalam segala situasi, hal kecil maupun hal besar. Atau ada seorang teman saya lagi yang katakan bahwa dia sudah tidak berani lagi untuk berdoa. Dia sungkan datang pada Tuhan karena dia merasa bahwa dia sudah begitu terjerumus dalam dosa. Dia begitu banyak melakukan dosa sehingga tidak pantas lagi datang pada Tuhan. Ini pun sangat-sangat menyedihkan. Justru dalam keadaan seperti ini, saat terpuruk di dalam dosa, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu kasih karunia Tuhan. Justru ini saatnya kita meminta, mencari, dan mengetuk. Karena kabar baik bagi kita adalah bahwa Tuhan bersedia ditemui, Tuhan bersedia menolong kita setiap saat. Dia tidak punya jam kerja, tetapi kita bisa datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan.
Kita perlu Roh Kudus-Nya untuk menguatkan dan menolong kita. Yang kita perlu lakukan hanyalah meminta, mencari, dan mengetok. Maka Sobat Fresh Juice, mari jangan sungkan-sungkan lagi datang pada Tuhan dalam doa setiap saat, setiap waktu, untuk masalah kecil atau untuk masalah besar. Datang padanya, minta, cari, dan ketuk pintunya. Nantikan pertolongan Tuhan dengan penuh percaya, dengan penuh keberanian, keyakinan bahwa Dia akan menolong kita dan Dia sanggup tolong kita. Karena Dia Bapa yang mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sadarkan kami bahwa kami perlu pertolongan-Mu setiap saat. Sadarkan kami bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami, agar kami bisa menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian tanpa sungkan-sungkan lagi. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Oktober 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.